tak hitam dari kulit buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,3 Dalka FM. Senang bahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Ardinal Dalka kembali hadir buat pendengar semuanya di program 2 jam bersama GSF yang terus bisa membahas tentang advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami. Dan pendengar, kalau kita pernah mendengarkan bahwasan beberapa minggu yang lalu itu cuma 1 jam bersama GSF, dan kali ini kita ketemu bakal 2 jam bersama GSF yang terus bisa berwarna-warni untuk mengupas tentang mutu pendidikan di Aceh Barat yang semakin lama semakin terpuruk. Dan hal ini pendengar setia semuanya, seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Melabu tercinta, yang ada di Kabupaten Aceh Barat khususnya ya. Dan kita menginginkan peran aktif para pendengar semuanya untuk memberikan sebuah komentar bahwasanya mutu pendidikan di Aceh Barat ini tergantung pada seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dunia pendidikan yang ada pada anak-anak didik kita untuk berikutnya. Oke, dan pendengar tentunya kebersamaan kita ini tadi dari jam 16 ini nggak kelar jam 18 nanti dengan sederetan informasi yang bakal disampaikan oleh ketiga narasumber kita yang hadir di studio kesempatan sore hari ini. Dan silakan Anda berpartisipasi di kesempatan sore hari ini memberikan pendapat Anda sejauh buah pemikiran Anda yang kira bisa bermanfaat untuk orang banyak yang menyangkut masalah pendidikan di sore hari ini. Silakan Anda mempergunakan via SMS kita di 0852 7743 7276. Saya ulangi, nomornya udah kita ganti ya, di 0852 7743 7276. Sekali lagi pendengar yang ingin berpartisipasi langsung aja di nomor terbaru kita di 0852 7743 7276. Sekali lagi saya ingatkan di 0852 7743 7276, dan Anda juga langsung telepon di 0655 755 1222, di 0655 755 1222, di 0655 755 1222. Dan tentunya program ini akan didukung sepenuhnya oleh dana kita dari Kafot ya. Oke pendengar, seperti kita tahu bahwasannya nih pendengar, bahwa gempa dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 yang telah lalu dan tentunya telah memperpanjang kesedihan masyarakat pendidikan di Aceh Barat sampai penyebab-penyebab yang telah terjadi. Dan mungkin pendengar kita tahu bahwasannya ya, seperti kita tahu bahwasannya ada sebuah intensitas penerapan sistem pendidikan secara Islami. Nah itu pengintegrasiannya budaya lokal belum memadai. Nah ini perlu diperhatikan loh pendengar. Dan juga otonomi pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya. Mutu pendidikan yang kurang bergayut dalam perkembangan iptek dan perubahan global. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan yang rendah. Tingkat kesejahteraan guru yang belum memadai. Sistem pembinaan guru yang belum terencana dan terfokus dengan baik. Manajemen pendidikan yang belum efektif dan efisien. Kurang transparansi, akuntabilitas, pembocoran, pemborosan, make-up, dan pengamatan dana pendidikan yang tidak tepat sasaran. Dana tidak disesuaikan dengan fungsi yang sebenarnya. Dan juga nih pendengar, sarana dan prasarana pendidikan yang masih jauh dari kebutuhan minimal. Ini soal sarana dan prasarana itu sebenarnya sangat mendukung sekali untuk peningkatan mutu pendidikan ya. Dan tentunya muatan kurikulum dan pendekatan proses belajar mengajar yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan serta memakai metode pakem pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Ini belum 100% diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dan juga kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas, konflik yang berkepanjangan ya, dan juga respon terhadap tuntunan islamisasi, globalisasi, desentralisasi, teknologi informasi dan komunikasi berjalan di tempat ya. Dan jelasnya komunikasi jika tidak terjalin antara pemerintah kepada masyarakat dan juga guru yang terus bisa melayani siswa di sekolah, itu tidak ada komunikasi yang baik, tidak akan pernah berjalan loh pendengar. Dan juga cita-cita pendidikan yang berkualitas dan perwujudan manusia seutuhnya, insanun kalimun, secara spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan material, itu jadi sebuah tantangan bagi kita ke depan itu untuk menyukseskan sebuah mutu pendidikan yang baik. Nah, cita-cita perwujudan sistem pendidikan Islami dengan landasan pendidikan yang kuat, landasan filosofis, psikologis, dan sosial budaya. Dan tentunya dengan budaya-budaya yang saat ini sedang berbaur-baur dengan budaya luar, itu belum tentu bisa membuat sebuah ke depan itu bakal melahirkan sesuatu yang terbaik. Tapi tingkat kewaspadaan masyarakat yang perlu diperhatikan saat ini, jangan terpengaruh dengan budaya-budaya yang kira-kira tidak bermanfaat dan tidak berdampak positif pada hal yang lain seperti itu. Oke, dan pendengar, seperti saya katakan tadi, saya bakal menghadirkan
narasumber kita di kesempatan sore yang berbahagia ini yaitu bersama siapa ini? Oke, mungkin pendengar masih penasaran kan siapa orangnya. Jadi kalau memang masih penasaran, jadi dengar suaranya aja. Tapi kalau memang ingin ketemu orangnya, langsung aja saya kasih alamat sesuai dengan data yang sudah ada pada saya ya. Oke, kita ketemu dengan Pak Ahmad Fauji. Pak Ahmad Fauji. Oke, assalamualaikum Pak Ahmad Fauji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Ahmad di sore hari ini? Ya, baik-baik. Iya, Pak Ahmad Fauji dari seorang kepala sekolah SDN Blangluah ya Pak Fauji. Iya. Iya, kalau bisa diperjelas Blangluah itu daerah mana Pak Fauji? Blangluah itu salah satu wilayah yang ada di Aceh Barat, yaitu terletak di wilayah Kecamatan Wela Timur, tepatnya di Pemukiman Kurumbe. Di Wela Timur itu Iya. kira-kira tingkat pedesaannya dengan kota jauh nggak Pak? Dulu sebelum pemekaran, jarak dari ibu kota kecamatan, yaitu ibu kotanya Kuala Bel, lebih kurang 10 kilo. 10 kilo. Sekarang karena pemekarannya, jarak antara ibu kota kecamatan kira-kira 5 kilo. Demikian. Oke, dengan jarak yang seperti itu Bapak masih semangat nggak untuk mengajar di sana? Ya, insya Allah dimanapun kita, karena kita ini warga negara, abdi negara, ya dimana saja kita ditempatkan, siap untuk melaksanakan tugas negara ini. Yang jelasnya kalau SK di situ tetap menjalankan. Iya. Yang berpindah-pindah ya Pak ya. Mudah-mudahan yang gitulah. Jadi untuk refreshing nggak adanya semacam mutasi untuk menyegarkan dalam pekerjaan kita. Oke. Jelasnya ini pendengar Pak Ahmad Fauji jauh-jauh dari pedesaan juga mengajar, itu sudah tugas beliau. Tapi beliau tidak pernah patah semangat untuk mengajar. Ini yang perlu dicontoh sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita pernah mendengar ya Pak Fauji ada guru-guru yang sudah di SK-kan ke desa, tapi itu tidak pernah tidak bekerja di sana, tapi malahan bekerja tempat lain SK di situ gitu. Itu Iya. Oke, sedangkan Pak Fauji asalnya dari mana nih Pak? Iya, memang saya dari Wela Indu. Oh, gitu ya. Masyarakat Wela juga berarti ya. Oke, selamat sore warga Wela semuanya yang lagi mendengarkan program di sore hari ini. Silahkan juga Anda bisa berpartisipasi. Dan juga kita bakal ketemu ini bersama narasumber kita juga, bersama Pak Ibnu Amin ya. Assalamualaikum Pak Ibnu Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Pak Ibnu di sore hari ini? Baik, kabar baik. Baik ya. Oke, Pak Ibnu adalah seorang kepala sekolah SDN Seradu. Iya Pak ya? Iya. Seradu ya? Seradu. Oke. Bisa memperkenalkan dulu nama daerahnya ini di Seradu, ini daerah mana ini Pak Seradu? Seradu ini daerah Wela Timur. Berada di pucuk Wela sekali. Di pucuk Wela. Di pucuk Wela. Iya, kira-kira kalau di pucuk Wela itu udah paling ujungnya Pak? Atau paling ujung di pucuk Wela. Iya, kira-kira itu pada saat menuju ke ke Seradu itu menggunakan rakit atau kita harus naik gunung atau gimana nih Pak? Naik ke Seradu banyak penggunaan Pak. Banyak penggunaan kira-kira. Yang pertama kita gunakan mobil. Yang kedua penggunaan perahu mesin. Oh, pakai perahu mesin. Pakai perahu mesin. Ya? Jadi melalui Kolabe ke Seradu jauh kira-kira 50 km. 50 km. Dari Kolabe. Oke, Bapak tinggalnya di mana Pak? Tinggal saya di Samatiga di Desa Keruntinggai. Wah, itu juga jadi sebuah perjalanan yang jauh ya Pak ya sebenarnya ya. Kira-kira tingkat kesemangatan Bapak dalam posisi keadaan seperti ini bagaimana? Apakah Bapak tetap semangat atau Bapak ingin merencanakan pindah ke tempat lain gitu? Oh, memang sudah berencana pindah Pak. Sudah berencana pindah, tapi pemerintah belum merekomendasikan pindah ke tempat yang lebih bergairah. Karena wilayah timur itu, tempat tugas saya di Seradu, jauhnya kalau kita jalan dengan kendaraan melalui Gunung ke Tutut. Oh, ke Tutut dulu ya. Sudah itu sampai ke Tutut jalan kaki lagi, naik perahu jalan kaki. Tugasnya saya tiap pagi kalau datang ke Seradu, mulai dari itu jam 7.30 ke rumah, jam 10 baru tiba ke sekolah. Aduh. Akhirnya jadi molor Pak jamnya ya Pak ya? Iya. Oke, kalau tidak salah saya itu daerah Kajing ya, lewat Kajing. Iya, melalui ya? Kajing. Melalui Kajing ya, seperti itu. Oke, dan tentunya Pak Ibnu Amin sebagai kepala sekolah SDN Seradu tetap semangat dalam mengajar walaupun belum pindah ya Pak ya. Semangat lah kira-kira. Semangat ya Pak ya. Apalagi semangat lagi musim durian nih. Iya. Musim langsa lagi. Musim langsa jadi tambah semangat lagi. Tapi kalau nggak musim buah nggak semangat nih mengajar ya. Oke, Pak Ibnu Amin, nanti kita bakal berbincang-bincang bersama Pak Ibnu Amin. Dan juga kita kehadiran sebagai komentator inti kita, yaitu berasal dari IPL Mawar, Ikatan Pelajar Mahasiswa Wela Raya ya.
Iya, ya. Welaraya dari Welaraya. Pelmawar. Oke. Iya. Assalamualaikum Pak Mus ya. Iya, ya. Pak Mus ya. Iya, Pak Mus. Pak Mus Mustafa. Mustafa R Iya, ya. Mustafa R. Mustafa R. Oke, Pak Mustafa R adalah salah seorang anggota dari Ipelmawar. Iya, Ipelmawar Ikatan Pelajar Mahasiswa Welaraya. Welaraya. Ya. Welaraya. Dan tentunya masih status sebagai mahasiswa ya. Iya. Mewakili sebagai mahasiswa. Oke. Dan sekarang Pak Mustafa, bagaimana ini kegiatan di Ipelmawar, masih berjalan atau memang sudah berjalan di tempat karena tidak ada dana atau gimana ini? Ya, baik sekali. Untuk sementara ini Ipelmawar masih istilahnya masih dalam keadaan yang Darurat lah. Iya. Karena posko yang dulu yang ada di Suariba itu di Kota Padang. di ya? Kota Padang ya, Ya. udah dihantam oleh tsunami. Jadi kami dari Ipelmawar dari seluruhnya ingin pada pemerintah ataupun pada BRR ingin dibentuk kembali ataupun diberi bantuan. Diberi bantuan gitu ya. Untuk Setidaknya psikologi. posko untuk Ya, Ipelmawar gitu gitu loh. ya. Hmm. Tapi anggota Ipelmawar masih ramai ini, Pak. Masih untuk sementara ini cuma 300 sekian lah. Kalau dulu masih Lebih masih Lebih lebih. banyak gitu ya. Nah, Sekarang kantornya kalau boleh saya tahu Ipelmawar di mana Pak tempatnya ini? untuk sementara ini sama sekali nggak ada. Nggak ada. Nggak. Tapi kalau mau ngumpul-ngumpul, pilih rumah anggota antara satu untuk berkumpul. Iya, kami sering Diskusi sering gitu ya? menginap para mahasiswa itu karena mahasiswa ada yang kelas jauh, ada yang aktif itu ya. Karena mahasiswa sering di rumah kos, Rumah kos, di gitu ya? rumah saudaranya, neneknya kayak gitu. Iya. Jadi bisa numpang untuk Iya. diskusi gitu ya. Nah. Ya, dan tentunya pendengar kita sudah mendengarkan bagaimana keadaan sebuah posko sebenarnya itu perlu untuk sebuah tempat berkomunikasi Iya. anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Welaraya ini. Tapi sampai saat ini pendengar itu Pelmawar masih keadaan darurat, mempergunakan tempat-tempat untuk diskusi. Salah satu dari anggota mereka yang masih tinggal di rumah kos, seandainya rumah kos itu memungkinkan untuk berdiskusi, mereka akan berdiskusi di tempat tersebut. Dan ini, tapi walaupun demikian tetap semangat ya Pak Pak Mustafa ya, teman-temannya masih ramai gitu ya. Masih ramai. Oke, ya tidak terkendala. Sebenarnya tidak terkendala. Tapi kalau memang pemerintah ingin memperhatikan terus bagaimana perjuangan pelajar dan juga mahasiswa ini juga harus ditentukan karena regenerasi ke depan itu tergantung pada pelajar dan juga mahasiswa yang ingin punya potensial yang lebih bagus akan dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat ini untuk ke depan nanti. Oke. Di awal perjumpaan kita bersama Pak Fauzi ya, Pak. Iya, iya. Oke, Pak Fauzi. Pak Fauzi jauh-jauh datang kemari ya Pak Fauzi. Iya, iya. Jadi bisa kita santai aja, bisa berbagi cerita apa aja gitu ya. Ya semestinya masyarakat itu tahu semua bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Bapak sendiri dan sangat jauh dengan perkotaan. Dan untuk ini saya ingin bertanya sama Pak Fauzi, itu kira-kira apa misi dan misi dari sekolah Bapak sampai saat ini Pak? Bisa disampaikan mungkin visi dan misinya. Silakan Pak Fauzi. Iya, terima kasih. Jadi dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kami mengacu kepada visi dan misi sekolahnya. Kami sampaikan bahwa visi sekolah kami yang pertama yaitu mewujudkan sekolah yang bermutu. Ya, kemudian dapat menghasilkan siswa yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, unggul dalam berprestasi, serta berwawasan kebangsaan. Sebab dalam visi ini kami tentukan berwawasan kebangsaan, sebab kalau ke depan kita tidak tanamkan wawasan kebangsaan kepada anak didik kita, jadi kalau sekarang ini murid kita sekitar tahun 12 tahun, jadi 20 tahun akan datang dia akan menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau kita tidak membekali wawasan kebangsaan, barangkali kita akan terulang, apalagi daerah kami ini daerah konflik. Ini untuk menunjukkan bahwa identitas kita, walaupun kita berada di Aceh, tetap berada di bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga kami sampaikan misi yang kami sampaikan atau yang kami programkan, yaitu yang pertama menanamkan keyakinan, yaitu keyakinan akidah melalui pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Kemudian menerapkan disiplin yang tinggi bagi guru dan siswa. Kemudian yang berikutnya membentuk kepribadian siswa yang berwawasan kebangsaan. Kemudian menjalin
kerjasama yang baik dengan lingkungan sekitar sekolah, yaitu bekerjasama dengan komite sekolah. Demikian visi dan misi yang kami amankan pada sekolah kami. Oke, dan kita tahu bahwasanya itu sebuah visi dan misi yang telah Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan akan berjalan nantinya. Sampai saat ini ada sebuah kendala nggak Pak? Kira-kira untuk menjalankan sebuah visi dan misi tersebut, kendalanya apa mungkin gitu? Apakah kurang siswa atau memang kurang guru yang ada di sana, atau juga dari fasilitas kondisinya mungkin kurang ataupun apa gitu kira-kira Pak? Jadi dalam menjalankan visi dan misi kami, kendala yang pertama karena daerah kami daerah yang konflik yang sangat berkepanjangan. Yang pertama kendalanya masalah siswanya. Jadi siswanya karena kami daerah konflik ini banyak yang pindah, terutama daerah transmigrasi Krumpe dulu memang luar biasa muridnya. Sekarang sudah beransur-ansur semasa konflik mereka itu ada yang pindah-pindah sehingga tidak betah tinggal di daerahnya masing-masing, sehingga muridnya, siswanya agak berkurang. Ini salah satu kendala untuk mewujudkan hal-hal yang kami sampaikan kepada visinya tadi. Kemudian yang kedua, di samping itu juga kami sebagai daerah konflik masalah tenaga pengajarnya. Jadi mengapa kami katakan masalah pengajaran? Karena pengajarnya terutama gurunya tidak tinggal di tempat sekolah. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah di daerah kami semua rumah dinas tidak bisa dipakai lagi. Sehingga guru terkadang harus pertama menyewa rumah dari jauh, terutama dari daerah Polabe menuju ke daerah tempat. Kadang-kadang kita terkendala daerah banjir. Rawan banjir. Iya, rawan banjir. Kalau kami di daerah Blang Luang sudah sering kita dengar baik di media koran Serambi bahwa hampir tiap bulan. Jadi terjadinya banjir sampai baru-baru ini daerah kami sampai 1 meter lebih di sekolah. Sehingga itu salah satu kendala untuk mewujudkan apa yang kami sampaikan tadi, yaitu mengenai visi dan misi yang kami emban selama ini. Ini salah satu kendala. Kemudian di samping itu juga untuk mewujudkan, karena ini kami daerah terpencil, barangkali dulu punya daerah terpencil kami. Blang Luah salah satu bahagian daerah terpencil. Tapi toh sekarang SK gubernurnya belum dicabut. Tapi dengan kehadiran SK Bupati bahwa daerah Blang Luah itu tidak termasuk lagi daerah terpencil. Ini salah satu kendala, barangkali kegairahan kami untuk mengajar barangkali sudah berkurang sedikit. Ini masalah materinya. Ini salah satu problem barangkali bukan bahagian dari permasalahan yang kami alami. Tapi yang jelasnya jangan sampai dicap sebagai IDT ya Pak ya. Iya. Ini IDT-nya luar biasa. Jadi kalau dikatakan tadi rawan banjir susah ya Pak ya. Sehingga kalau saya katakan di mana-mana Blang Luah itu, kalau istilah bahasa Indonesia Blang Luah sawah yang luas, tapi mereka penduduk itu sering beli beras, bahkan tidak dapat menanam beras. Kenapa? Karena itu daerah yang sering banjir. Itu salah satu kendala, problem dari masyarakat untuk meningkatkan SDM-nya sehingga kebutuhan pangannya tidak tercukupi. Itu salah satu kendala itu. Tidak sesuai dengan nama Blang Luah. Iya. Tapi yang jelasnya jadi Blang Sempit ini deh. Iya, Blang Sempit. Kalau bisa diubah itu Blang Luah jadi Blang Sempit gitu. Ya, kita ingin mempermasalahkan sebenarnya apa yang terjadi di sekolah Bapak itu, dan bagaimana kondisi bangunan di sana itu. Apakah gempa kemarin sempat menggoncang-ganjingkan itu bangunan, atau juga karena banjir mungkin sudah mengikis sebagian semen yang ada di sekolah tersebut, atau bagaimana kondisi sekolah Bapak sampai saat ini? Ya, kondisi sekolah kami kebetulan pada tahun anggaran 2005 dulu ada rehab gedung sebanyak 6 lokal. Yang dulunya memang tidak kurang sebelum tsunami memang sekolah kami memang terendam banjir juga, tapi penggunaan juga ada atap yang bocor, dan bahkan setelah tsunami itu ada yang bocor-bocor. Kemudian setelah adanya rehab, insya Allah sekolah kami sudah dapat kami gunakan sebagaimana biasanya. Tapi akhir-akhir ini karena banjir sering, sehingga semen-semen itu banyak yang terkelupas, retak gitu. Itu merupakan salah satu kendala. Bahkan kalau kemarin banjir, barangkali sampai 2 hari, besoknya tidak dapat belajar. Kenapa? Siswanya harus membersihkan
lokal dulu. Iya, lokal dulu. Ini merupakan satu kendala ya. Oke, itu sudah jadi sebuah bahan pertimbangan juga. Ini kalau bisa nanti ke depan sekolah Banluah itu kalau bisa diluahkan lagi Pak ya. bukan diluaskan lagi, kalau bisa itu dapat dipindahkan ke daerah pegunungan. Oh begitu. Iya, Jadi iya. diperluas di tempat yang lain. Iya. Oke, sesuai. Jadi kalau dibilang luas karena memang harus sudah luas dengan sebenarnya. Luasnya barangkali luas dengan air gitu. Tidak diluas dengan potensi ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Pauji, menarik sekali dengan perbincangan kita di sore hari ini Pak Pauji ya. Tapi yang jelasnya kita ingin fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan itu bagaimana. Dan tapi kita tahu bos ini sudah ada bantuannya Pak. Untuk sekolah sudah ada bantuan berarti ya. Sudah ada BHRH. BHRH-nya ya. Dan kita ingin tahu sebenarnya bagaimana ini proses belajar mengajarnya ini ada terkendala gak dengan proses Pak? Mungkin kekurangan buku kah atau ada bahan-bahan yang mungkin sebagai media untuk mengajar itu sebenarnya masih kurang gitu. Ya jelas karena seperti tadi saya katakan bahwa pendanaan sekolah itu sumbernya dari BOS sekarang, ya, bantuan operasional sekolah. Jadi BOS itu diberikan sesuai dengan berapa jumlah muridnya. Jadi kalau murid kurang, jelasnya dana yang dikucurkan ke sekolah kami tetap kurang. Ini salah satu kendala karena selama ini administrasi dan kebutuhan sekolah itu sama dengan kebutuhan sekolah yang banyak murid siswanya. Bidang administrasi kami harus juga administrasi karena dananya kurang sehingga itu salah satu kendala. Jadi apalagi selama ini kalau dulu ada namanya BOP. Sekarang BOP itu dipotong, tidak diberikan lagi. Ini salah satu kendala. Kenapa? Ini merupakan kendala kepada pemerintah daerah. Karena BOP itu dananya sumber dari Pemda. Tapi sekarang kenapa dana itu dihilangkan? Ini suatu problem yang perlu dipecahkan bersama. Kenapa SD itu tidak diberikan yang namanya BOP? Itu. Kalau kita terfokus pada BOS, seperti saya katakan tadi, BOS tidak mencukupi. Apalagi sekolah kami itu muridnya kurang. Kebutuhannya sama dengan muridnya yang banyak, seperti di kota. Mungkin mereka menyesuaikan dengan kapasitas mungkin. Iya, barangkali begitu. Tapi ini salah satu kendala barangkali. Dan tentunya itu hal juga harus diketahui oleh setiap orang. Dan tentunya kita ingin tahu juga ini bagaimana jumlah guru PNS di sana berapa orang Pak? Jumlah guru insya Allah lumayan kalau dibandingkan dengan siswanya. Karena sekarang ini dulunya sebelum kami baru-baru kami kepala sekolah tahun 2004, jumlah gurunya cuma 2 orang. 3 orang dengan kepala sekolahnya. Yang PNS? Ya, yang PNS. Kemudian ditambah satu lagi seorang guru bantu. Tapi insya Allah barangkali ini salah satu kepilihan Pemda atau pemerintah. Dengan pengangkatan tahun 2005, insya Allah kita di Banluah dapat jatah 3 orang gurunya. 3 orang. Iya. Itu 3 orang yang jatah itu bukan putra daerah, itu semuanya dari luar. Itu salah satu kendala barangkali. Kalau mereka itu tidak dapat tinggal di daerahnya, harus menyewa rumah karena rumah dinas tidak dapat dipakai lagi. Tidak dapat dipakai lagi. Oke, Pak Fauzi, itu menarik sekali dengan jumlah guru itu yang memang sangat sedikit, tapi siswanya sedikit. Tapi ke depan itu mungkin akan makin ramai lagi. Oke, Pak Fauzi, dan tentunya ini kita ingin tahu ini jam berapa buka sekolah ini kira-kira? Mungkin karena jauh sehingga ini yang buka pagar, buka pintu itu tugas kepala sekolah atau ada penjaga? Ya, itu salah satu kendala juga. Tugas kepala sekolah itu kalau kami di sana merangkap semua. Yang pertama sebagai penjaga sekolah, kalau istilahnya pesuruh. Kemudian di samping juga sebagai tenaga administrator, itu sebagai tata usaha, sekaligus memanage semua permasalahan yang ada di sekolah, itu termasuk kepala sekolah. Ini salah satu kendala. Mudah-mudahan ke depan oleh pemerintah dapat memikirkan supaya di setiap sekolah dasar itu harus disediakan seorang tenaga usaha. Tadi kan sudah merangkap nih Pak, kepala sekolah, penjaga sekolah dan juga administrator itu sudah 3-3. Masalah gaji ini bagaimana 3-3? Itulah yang permasalahannya. Kalau memang kepala sekolah itu orang merangkap 3-3-nya, mudah-mudahan gajinya juga harus 3-3-nya gitu. Tapi tetap gaji 1 gitu Pak ya. Capek dong Pak. Kalau kita perhitungkan mengenai berapa tunjangan kepala sekolah, tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Apalagi sekarang ini sudah digumur-gumurkan mengenai harus kita tingkatkan mutu pendidikan. Sebab memang mutu pendidikan itu seperti wasiat daripada teks proklamasi harus kita laksanakan dengan cara sesingkat-singkatnya. Jelas Pak itu ya. Dan tentunya ini sebuah permasalahan seandainya kerja rangkap 3
gaji rangkap satu itu udah masalah gitu. Iya. Cukup masalah sekali. Jadi kalau nggak dibuka pintu tidak ada siapa yang buka gitu Iya, ya. ada. Kalaupun kita gunakan orang di sekitarnya, kita harus perlu juga gaji. Oke, terima Sedangkan di RAPBS tidak tercantum dana itu. Itu Ya, permasalahan. mudah-mudahan Bapak bisa menulis sebuah surat langsung ke dinas pendidikan Iya, untuk iya, jadi iya. pesuruh gitu ya. Iya. Mungkin saya bisa saya bersedia jadi pesuruh Bapak. Oke Pak Fauzi, Iya. terima kasih Bapak Fauzi, dan kita ingin berbincang dengan Pak Ibnu Amin juga di salah seorang kepala sekolah SDN Seradi gitu ya. Oke Pak Ibnu Amin, tadi kita telah mendengarkan bagaimana visi dan misi disampaikan oleh Pak Ahmad Fauzi yang begitu menggebu-gebu ya. Tapi yang jelasnya gebu-gebu ini jadi sebuah manfaat nantinya. Dan ini bagaimana visi dan misi dari sekolah Bapak yang Bapak pimpin sampai saat ini. Ya mungkin ya Bapak bisa sampaikanlah visi dan misinya, silakan Pak Ibnu Amin. Terima kasih kepada saudara. Jadi visi dan misi sekolah itu, kami di Wela, umumnya di Wela Raya, Wela Induk, sudah sepakat visi itu sama. Sama. Semua sekolah dasar visi sama. Iya. Karena daerah sana pun, di sana pun kalaupun visinya berbeda, nanti tugasnya juga sama. Sama gitu ya. Sama, rasanya SD Pak Podi dengan SD Serade, sama tugasnya. Apa sama? Yang berbeda lokasi. Lokasi aja yang berbeda. Lokasi Pak Poli 5 kilo dengan kecamatan ya Pak kan? Iya. Kalau dengan SD Serade, kalau dengan kecamatan Wela Induk lebih kurang, kalau melalui jalan sungai 50 kilo. 50 kilo. Kalau melalui jalan darat lebih kurang 21 kilo. Oh. Sekarang dengan adanya pemekaran daerah, Wilayah Timur menjadi Wilayah Timur, jauhnya Serade ke ibu kota kecamatan Wilayah Timur ke Tangkeh itu lebih kurang 7 km. 7 kilo. 7 km itu kita ukur dalam meteran. Iya. Tapi kalau kita jalan kaki ke sana, hampir 1 hari jalannya. Berbeda lantaran jalan setapak. Iya. Nah, tidak ada jalan yang mulus, jalannya cuma jalan kerbo. Oh. Jadi untuk saudara Dibajak dulu ya? Ya, dibajak dulu oleh kerbo, baru kita masuk ke istilah bahasa Aceh, rintih dulu dia pakai parang, Iya. baru bisa lewat. Nah, Jadi itu perbedaan daerah Pak Podi, daerah Belangluah dengan Serade. Nah, jadi sekarang yang ditanyakan lagi tadi apa misi itu sudah kami sepakati sama. Cuma pelaksanaan berbeda. Iya. Di daerah di Serade ada juga berakhlak mulia juga sama, berprestasi sama, berwawasan Nusantara sama, semua sama. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Cuma lantaran beda sedikit sana sini sedikit. Tadi dikait oleh Pak Fadi, dana pemerintah sudah kurang, dana BOP. Ada satu lagi yang ketinggal tadi Pak. Apa itu? Dana DBO. DBO. Dana bantuan operasional. Oh. Nah, dana DBO itu sudah dihilangkan juga. Mulai dari tahun 2005. Iya. Seharusnya di sekolah itu 3 ada dana. 1 dari pemerintah pusat, BOS, 2 dari Pemda. Yang 1 BOP, yang kedua DBO. Jadi DBO dan DOP itu sudah tinggal nama. Iya. Jadi untuk melaksanakan administrasi sekolah dasar sekarang, hanya kami mengandalkan dana BOS. Dana BOS itu kalau untuk Serade tidak idealnya. Satu orang murid 17.100, 17.500. Karena jauh medannya Serade dari Molabo. Kalau dari Melabo kita ukur 100 kilo lebih. 100 kilometer lebih. Nah, coba bandingkan saudara. Misalnya saya belanjakan buku dari Melabo. Beli buku kurang satu kotak. Istilahnya kotak komandor. Kotak rokok komandor. Yang beratnya 20 kilo misalnya. Saya beli di toko. Dari toko bawa ke terminal ongkos 5.000. Satu kotak ya. Kemudian ongkos dari Molabo ke Kolabe lebih kurang 10.000. 15.000. Sudah 15. Kemudian turun dari Kolabe bawa ke pinggir sungai untuk naik perahu, ongkos lagi becak. 5.000 lebih kurang. 20.000. Sudah 20. Kemudian dari sungai itu angkat dengan bahu, turunkan ke perahu, lebih kurang 3.000 atau 5.000. 23.000. 23.000. Ongkos perahu lagi. Berapa tuh Pak? Ongkos perahu kalau ukuran kotak komandor itu lebih kurang 15.000. 15.000 berarti 37.000. 37.000. Kemudian ongkos gendong lagi sampai ke tepi sungai sana bawa ke sekolah, gendong lagi lebih kurang 5.000. Jadi perbedaan jauhnya 42.000 semua Pak. Jadi satu kotak komando rokok, satu kotak rokok buku, habis ongkos lebih kurang 50.000. Itu kalau dibawa melalui sungai. Kalau dibawa melalui jalan ke Tutut, jalan ke Kajeng, Sungai Mas, lebih parah lagi. Ongkos perahu, ongkos macam-macam lah banyak. Banyak ongkosnya lantaran pemerintah. Sekarang kita minta kepada pemerintah untuk ke depan jangan asal bilang saja. Ini banyak saya dengar ya.
Saya di Serade sejak tahun 2001 Iya. hingga sudah tahun 2006. Iya. Lebih kurang kalau dengan bahasa kami 7 tahun. 7 tahun. Tidak ada realisasi untuk membangun jalan. Ya. Baru-baru ini Bapak Kepala Dinas, Bapak Bupati dan Bapak-bapak pemerintah Kabupaten tingkat 2 naik ke Serade semua. Iya. Waktu waktu sosialisasi pilkada. Pilkada. Iya. Bapak Bupati, Bapak semua, Bapak Sekda, Bapak ini itu ke Serade. Iya, Sempat wawancara dengan saya. Jadi Bapak Amin di Serade sudah berapa tahun? Langsung saya bilang lebih kurang Pak 8 tahun. Iya. Belum minta pindah? Belum. Kenapa tidak ada siapa yang memindah? Iya. Karena tidak ada yang mau ke Serade. Iya. Nah, jadi betah tidak betah Bapak Amin ini harus nongkrong di Serade. Iya, Di sana TV, televisi tidak ada. Yang ada cuma radio Dalka ini. Oh iya. Salah satu alat hibur kami di Serade adalah radio. HP pun. Iya. HP. Sekarang ada kabarnya seluruh kabupaten, seluruh kota kecamatan dapat sinyal HP. Di Serade ini HP saya ini HP 3315. Tidak sempat juga ada sinyal di Serade. Oh iya. Nah, jadi apalagi komunikasi itu agak terputus gitu Pak ya? Komunikasi di sana bukan lagi terputus. Memang tidak ada. Tidak ada. Hubungan surat menyurat. Hari ini kita kirim surat. Hubungan ke Serade kalau melalui Sungai Kolabe, Selasa dan Sabtu. Oke, itu. Hari Selasa dan hari Sabtu. Kemudian bawa barang juga. Bawa barang juga gitu. Mau hari Selasa dan hari Sabtu turunnya ke Kolabe. Iya. Oke Pak, Pak Amin ya Pak Amin. Dan ini memang semua perjalanan hidup yang telah Pak Amin lakukan sebagai kepala sekolah yang memang begitu banyak tantangan ya, baik itu dalam mendistribusikan buku-buku mungkin fotokopi dan sebagainya ke sekolah Bapak, itu jadi sebuah tantangan sebenarnya. Dan ini bagaimana dengan kondisi, kalau tadi Bapak bicara masalah kondisi sebuah perjalanan menuju ke Serade. Nah ini kondisi keadaan dan sekolah Bapak ini sampai sini bagaimana Pak? Kondisi sekolah alhamdulillah masih bisa diatasi lantaran guru pegawai negeri yang saya pimpin 3 guru pegawai negeri baru-baru sekali. Yang pesuruh ada, pesuruh sudah lama. Jadi sekarang pegawai negeri 3, pesuruh 1 sudah 4, kepala sekolah 1 sudah 5. Jadi ada dua orang lagi guru, yang satu laki tamatan jadi guru, yang satu lagi guru kontrak, mudah-mudahan sudah mau di SK-kan juga ke Serade. Jadi di sana dengan guru 3 pegawai negeri, 2 guru kontrak, kami ngajar. Kelas 6. Kelas 6. Muridnya dari kelas 1 sampai kelas 6 jumlah murid tahun ini insya Allah ada 85 orang. Lumayan banyaknya. Jadi ini yang saya selalu suratin baik ke kantor gubernur, pernah saya suratin ke Dinas Pendidikan tingkat 1 dan ke Bupati. Minta guru. Selalu saya minta guru, lantaran tidak ada yang mengajar. Di sana ada guru yang saya gaji dengan dana bos. Gajinya tidak ideal. Satu bulan dia datang full 30 hari atau 26 hari sekolah, gajinya 250.000. Sedangkan kami yang dibilang dilaporkan oleh media, mau dia koran dan TVRI, yang mengatakan guru daerah terpencil naik 2 kali lipat gaji, tidak ada. Yang ada cuma bohong semua. Yang ada cuma tunjangan. Tunjangan tunjangan insentif yang 1,3 ya Pak, bukan? Yang katanya 1,3, tapi kalau istilah di Melabu ini dana nat. Uang nat itu dibayar 1 tahun sekali, yang dibayar 10 bulan. Untuk daerah Kabupaten Aceh Barat perkotaan atau yang dekat-dekat dengan kota dibayarnya kalau tahun ini lebih kurang Pak 2 juta. 1,5 juta. Yang bedanya untuk Pak Amin dan beberapa sekolah di daerah terpencil sana 3 juta. Lebihnya 1,5 juta. Jadi 1,5 juta itu setahun sekali, bukan sebulan Pak. Yang katanya sebulan sekali. Untuk daerah terpencil, baik Timur, Irian Jaya, 2 kali lipat gaji. Tapi ternyata gaji cuma tidak ada dilipat 1 kali saja. Masih berlipat 1 ya. Oke, Pak Amin, memang menarik sekali dengan pembicaraan dengan Pak Amin sampai saat ini Pak ya. Dan ini dengan masalah misi dan misi tadi, ini bagaimana hubungan kerjasama dengan komite yang ada di sekolah? Apakah ini ada komite di sekolah Bapak dan keterlibatan komite ini bagaimana itu? Terima kasih. Jadi keterlibatan komite dengan saya itu akrab sekali Pak. Lantaran di daerah sana di Serade itu satu-satunya orang pandai, kalau dalam bahasa Serade orang carong di Serade, cuma Pak Amin. Pak Amin dalam arti ada 2.
Satu Pak Aminullah, Direktur Utama BPD Aceh, orang Seradu. Yang kedua Bapak Amin, Kepala SD Negeri Seradu. Oh iya. Ya. Posisinya tetap kepala gitu, Pak. Ya? Posisinya tidak kepala. Iya. Di sana direktur, di sini kepala. Ya, Nah. lebih gampang lagi Pak, Bang BPD itu banyak uang gitu. Iya, BPD banyak uang. Ini Pak perlu saya tambahkan. Jadi di Seradu itu sudah terjadi waktu konflik dulu, masa darurat militer sudah terbakar SD Negeri Seradu. Dari 6 lokal terbakar semua. Insya Allah pada tahun 2003, semasa Kepala Dinas Pendidikan Bapak, apa namanya itu yang sekda sekarang Bapak? Ridwan Nyakbin. Dr. Andes Ridwan Nyakbin, alhamdulillah sudah dikasih 3 ruang kelas. Jadi kelas sekolah yang saya pimpin Pak, kelas 6 yang ada ruang cuma 3. Oke. Yang 3 lagi masih 0. Nah, jadi sekarang Bapak Adami Umar selaku Kepala Dinas Pendidikan mudah-mudahan dapat memperhatikan daerah saya di Seradu dan membangun kembali infrastruktur sekolah yang sudah hancur karena konflik dulu, mudah-mudahan dapat diperhatikan pada tahun 2007 ini. Dan sampai saat ini bantuan dari NGO ada nggak Pak? Dari NGO? Bantuan dari NGO kalau yang apa namanya bersifat pasti tidak ada, cuma yang ada saya terima buku dari UNICEF, tas dari UNICEF, yang lain-lainnya bahan kapur-kapur ini pun saya ambil langsung dari kantor dinas pendidikan ataupun ke kantor-kantor NGO. Yang diantar ke sekolah sana tidak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada seorang NGO pun yang datang ke Seradu. Makanya SD Negeri Seradu terbengkalai sampai sekarang. Kalau tidak ada Pemda yang membangun, tidak ada yang membangun oleh NGO. Iya. Tidak ada satupun NGO yang datang ke Seradu. Iya, oke. Tapi yang jelasnya Pemda datang sana berasa mensosialisasikan pilkada. Ya, waktu mensosialisasikan pilkada dulu, tapi sekarang katanya sudah mau dibangun jalan juga ke Seradu, tapi bangunan bagaimana? Itu jalan bagaimana? Apakah jalan kerbau? Apakah jalan mobil? Itu kita tunggulah nanti. Oke, Pak Amin, seru sekali pembicaraan kita. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dan juga kita bakal menjawab SMS dari pendengar semua yang ada di Mabu dan pendengar saya yang bisa mendengarkan program 2 jam bersama GSM di 101,3 Dalka FM, dan juga kita akan berlanjut nanti perbincangan kita bersama Pak Mustafa R, salah seorang anggota dari IPEL Mawar yang bakal menjelaskan bagaimana peran serta IPEL Mawar sampai saat ini dan juga pantauan dari IPEL Mawar melihat kondisi pendidikan yang ada di Aceh Barat ini. Dan silakan Anda bisa berpartisipasi, silakan Anda ingin memberikan tanggapan dan masukan dari Anda sehingga mutu pendidikan yang ada di Desa Seradu dan juga yang ada di Blang Luah ini nanti bakal lebih bagus lagi dan lebih berpotensi lagi. Ini semua dukungan dari pendengar. Langsung aja di 0852 77 43 72 76, di 0852 77 43 72 76, di 0852 77 43 72 76, dan juga bisa telepon di 0655 755 1222, di 0655 755 1222. Dan pastikan terus Anda bersama 2 jam bersama GSF bersama saya Rinal Daka di kesempatan sore hari ini, dan kita balik lagi selepas yang satu ini. Itu dari. Oke, pendengar setia 101,3 Dalka FM, kita masih 2 jam bersama GSF yang terus bisa berwarawiri mengupas sebuah permasalahan yang menyangkut masalah pendidikan dan juga mutu pendidikan di Aceh Barat. Dan masih bersama saya Rinal Daka, dan juga ada Pak Fauji dari salah seorang kepala SDN Blang Luah, serta Pak Amin, Kepala SDN Seradu, dan juga bersama Bapak Mustafa R dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Welah Raya. Oke, dari kali ini kita bakal berbincang bersama Pak Mustafa, ya. Oke, Pak Mustafa. Nah, Pak Mustafa adalah seorang anggota dari IPEL Mawar, ya, Ikatan Pelajar Mahasiswa Welah Raya gitu. Dan saya ingin jadi sebuah pertanyaan kepada IPEL Mawar gitu ya. Dan ini sebuah langkah awal mungkin yang telah dijalankan oleh IPEL Mawar dari dulunya sudah coba untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat, tapi sangat banyak permasalahan gitu ya. Dan sampai saat ini bagaimana kinerja daripada IPEL Mawar dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat? Apakah IPEL Mawar terus bisa berusaha mencari informasi-informasi atau juga mendukung pendidikan itu selanjutnya di lapangan gitu? Atau bagaimana program-program yang dilakukan oleh IPEL Mawar ini, Pak? Ya, silakan. Ya, baik sekali Pak Ardinal. Kami dari IPEL Mawar semuanya rencananya dalam pembangunan di Welah Raya, baik dari pendidikan maupun dari pembangunan-pembangunan yang lain, infrastruktur misalnya ya. Kami dari mahasiswa tetap ikut melaksanakan dan ikut memberi arah-arahan karena untuk mempermajukan di sebahagian wilayah ataupun khususnya Aceh Barat ini. Oke.
Dan tentunya ini juga kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kualitas daripada sejauh pemantauan dari Permawar melihat mutu pendidikan di daerah Waila, ya khusus kita di Waila, karena ini menyangkut dengan daripada tempat tinggal dari mahasiswa itu sendiri, jadi mungkin lebih terfokus pada daerah masing-masing gitu ya. Dan bagaimana mutu pendidikan di daerah Waila Raya sejauh pemantauan dari anggota Permawar sendiri? Baik sekali, kami dari Permawar selalu mengkritisi kinerja pemerintah di Waila Raya, baik dari kantor-kantor camat ataupun di bahagian kepemerintahan yang lain, baik dari tenaga guru ataupun tenaga-tenaga kepemerintahan yang lain. Yang bahwasanya kami ingin sekali Waila Raya ini secara khususnya daripada Aceh Barat ingin maju, Pak. Gitu. Ya, baru-baru ini kami dengan informasi pihak pemerintah dan pihak NGO ada mengalokasikan penyuluhan penataran khusus bahagian KTSP gitu, Pak. Jadi kami Permawar ataupun dari mahasiswa individunya kan bangga begitu pemerintah mengalokasikan yang berupa itu untuk memajukan pendidikan di Waila Raya gitu. Sementara yang pada sore ini di Bang Guru ada dua yang pertama dari Bang Lua, yang satu lagi dari Seradu di daerah terpencil sekali itu juga ingin menanya bagaimana program-program yang telah dijalankan oleh NGO GSF itu dengan salah 2 hari, dan dari Dinas WK itu hubungan dengan Banda Aceh juga telah dialokasikan waktunya, saya sudah lupa, dengan salah 10 hari itu, Pak ya. Dalam bentuk program KTSP itu bagaimana kedua bapak ini, baik dari Bapak Fauzi yang dulu ataupun dari Pak Min. Terima kasih adik dari mahasiswa. Jadi salah satu program ke depan untuk meningkatkan pendidikan di Waila Raya itu salah satunya adalah memberdayakan guru. Jadi salah satu cara untuk memberdayakan guru, pihak pemerintah daerah melalui LPMP Banda Aceh telah membuat pelatihan di Waila, terutama di Kecamatan Waila Raya, yang berjumlah 100 orang dari mulai tanggal 10 hari bulan November dulu. Kemudian disusul dengan penataran KTSP juga dari GSF, yaitu sebanyak 2 hari juga direkrut dari guru. Kemudian ditambah lagi ada dari PGRI. Jadi masing-masing sekolah itu direkrut 1 orang yang pengangkatannya 2004 yang dilaksanakan di SD 22. Kemudian di samping itu juga pertemuan-pertemuan dengan kepala sekolah. Jadi salah satu daripada hasil pertemuan itu, kami tiap-tiap sekolah inti sekarang telah membenah. Salah satu programnya adalah pemberdayakan gugus. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya gurunya yang profesional, salah satunya adalah membangkitkan melalui pemberdayaan gugus. Jadi terkendala dari gugus itu juga dananya. Sebab sampai sekarang ini tahun ajarannya sudah berlangsung 1 semester selama 6 bulan. Untuk dana yang dialokasikan oleh LPMP baru keluar setelah ujian. Jadi untuk proses pelaksanaan gugus di masing-masing sekolah inti itu sulit kita jangkau. Itu salah satu penyebab barangkali selama ini pemberdayaan gugus kurang dilaksanakan di daerah-daerah. Itu salah satu penyebabnya. Jadi melalui media ini kami mohon ke depan agar pemerintah dapat memikirkan tentang keuangan, bahwa untuk proses pelaksanaan gugus itu di awal tahun ajaran itu harus disalurkan ke masing-masing sekolah inti. Ini salah satu untuk memecah mengenai pelaksanaan gugus di masing-masing sekolah inti, memperlancar gitu. Sebab tanpa adanya kedanaan, barangkali apapun yang kita buat tidak dapat terbentur dengan dana. Nah, itu. Ya, baik sekali Pak Fauzi. Pak Fauzi mungkin sudah
tahu juga tentang masalah yang bahwasanya ini yang diprogramkan tentang KTSP di wilayah raya itu. Pak Fauzi, bagaimana siswa peserta yang terbaik yang direkrut oleh pihak dari Banda Aceh, informasinya dari masyarakat wilayah juga ya, tentang peserta yang terbaik dari dari program KTSP itu yang dialokasikan oleh Dinas PK ya. Bagaimana mereka itu beraksi ataupun bagaimana berjalan di tempat ataupun bagaimana Pak Fauzi kira-kira? Ya, berjalan tidak berjalan seperti saya katakan tadi, salah satunya penyebab adalah dana. Stagnasinya, terhentinya kegiatan itu problemnya. Walaupun apapun pandai kita, kegiatan untuk menggerakkan sebuah organisasi, apalagi itu menyangkut dengan mutu pendidikan itu, barangkali itu salah satu penyebabnya sehingga barangkali adem saja untuk sementara ini. Baik sekali Pak Fauzi. Pak Fauzi, bagaimana di wilayah raya untuk sementara ini? Setelah program-program yang tersebut tadi, apakah ada perubahan pendidikan di wilayah ataupun semakin terpuruk Pak Fauzi? Insya Allah dengan kehadiran penataran dibuat di wilayah itu salah satu untuk membangkitkan kegairahan guru, di mana setiap perubahan kurikulum itu selama ini di wilayah kurang tersentuh. Iya. Itu penyebabnya. Guru kadang-kadang yang direkrut untuk mengikut penataran apakah di ibu kota provinsi atau sampai ke tingkat nasional, yang direkrut adalah sekitar kota-kota di Hampalawan, sehingga katakanlah seperti SD 22 dan SD 1 sekarang ini luar biasa, mereka itu magang ke Jakarta. Kalaupun kami daerah terpencil dibuat begitu juga mampu berbuat seperti apa yang dibuat oleh SD 22. Itu luar biasa. Buktinya bekas murid-murid kami apakah di wilayah raya ketika mereka itu berada apakah di kota Madia atau di Malang mampu meraih prestasi yang luar biasa. Itu binaan kita, apalagi walaupun binaan itu hanya sekedar pengetahuan yang kami dapatkan, tapi mampu bersaing apakah tingkat provinsi apalagi tingkat kabupaten. Pak Fauzi, ini mungkin pemantauan dari Ipemawar gitu ya, melihat bagaimana kegiatan-kegiatan dilakukan di lapangan bersama pemerintah, baik itu KTSP dan juga sebagainya. Dan kita kembali lagi ini bersama Pak Mustafa, mungkin dengan pertanyaan Pak Mustafa kepada Pak Fauzi, salah seorang juga kepala sekolah yang saat ini sedang dipantau oleh Permawar gitu ya. Dan mungkin ini peran aktif dari Permawar dalam mensosialisasikan meningkatkan mutu pendidikan dengan cara melihat kondisi dari kerja sekolah-sekolah yang saat ini sedang berlangsung gitu. Oke, kita kembali lagi sama Pak Mustafa. Dan Pak Mustafa, kita melihat Pak Mustafa ini adalah salah satu anggota mahasiswa dan juga mewakili dari mahasiswa juga pelajar dari wilayah raya gitu ya. Jadi ketingkat semangat dari kesemangatan ya, dari semangatnya orang-orang wilayah raya dalam mendapatkan mutu pendidikan ini sendiri, bagaimana Pak melihat ini? Jadi pantauan sendiri mungkin sering bergaul dengan teman-teman sesama mahasiswa gitu ya, sering bergaul sesama pelajar, dan mereka itu tujuan mereka kemari sekolah, misalnya sekolahnya ke Melabu gitu ya, ketemu sama-sama di Melabu gitu. Jadi mereka yang bersekolah ke Melabu ini apakah semata-mata untuk mendapatkan sebuah ijazah biar bekerja karena saat ini dibutuhkan sekali tenaga guru, atau memang betul-betul mereka untuk cari ilmu pengetahuan? Sejauh pengetahuan dari Permawar sendiri. Iya. Ya, baik sekali Pak Rinal. Sejauh pemantauan saya, dari orde-orde itu kan ada perbedaan orde. Kalau dulu kami kuliah di kalau dulu alumni kami yang ada di wilayah itu seperti Pak Aminullah, Pak Dami Umar yang kepala dinas PK di Aceh Barat sekarang, itu level beliau itu memang orang-orang yang tertentu lah itu yang kuliah. Sementara ini yang kuliah orang-orang miskin juga bisa kuliah, karena sekarang sudah tahu maksud dan tujuan pendidikan itu adalah bukan untuk mencari material saja, ijazah gitu. Iya, ataupun mencari ijazahnya. Iya. Ya, karena perubahan ini kan berdasarkan yang pertama berdasarkan abad, tahun, bulan sampai ke hari-hari itu kan. Hingga mahasiswa di wilayah raya itu pada umumnya ingin membenah diri sifatnya. Semuanya ingin membenah diri. Tetapi ada juga kendalanya tuh Pak Adinang. Iya, apa itu? Kendalanya pemerintah melihat keadaan pelajar di wilayah itu
Kalau yang tertempuh terus. Kalau yang minggir terus gitu Pak. Karena ada sebahagian dari masyarakat itu ada yang bertanya-tanya, yang bahwasanya seperti yang kejadian di Ipemawar itu. Dulu ada pada tahun 2004-2003 yang salah ya. Kenapa ada itu apa namanya posko Ipemawar? Sekarang malah mahasiswa ada yang sering nginap di mana-mana saja. Itu kan salah satu memprihatinkan bagi orang tua anak, ya kan? Yang lain itu sebenarnya pemerintah tentang pendidikan di wilayah itu jangan terjun tangan saja. Sebenarnya harus terjun kaki gitu Pak Dina. Karena ada di sebagian wilayah itu para pengawas hanya mengirim perantaranya saja, tidak langsung mengecek ke lapangan bagaimana situasi di lapangan. Sementara menginput informasi saja. Gitu Pak Dina. Tapi fakta yang sebenarnya belum diketahui. Belum diketahui. Tapi Ipemawar sendiri sedikit banyak sudah tahu dong apa yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga pelajar yang saat ini sedang mengambil sebuah pendidikan di Aceh Barat, mungkin sudah tahu ya. Mungkin bagaimana yang harus dilakukan ke depan ya bersama Ipemawar ini punya program apa rencana ke depan? Apakah sesungguhnya dari Ipemawar itu akan meningkatkan mutu pendidikan dengan cara mengusulkan kepada pemerintah bahwasanya putra putri daripada wilayah raya itu punya potensi ya, tapi sampai saat ini belum bisa dikembangkan, terbentur dengan sarana dan prasarana yang terbatas atau dengan permasalahan-permasalahan lain. Dan mungkin program apa yang akan dilaksanakan ke depan oleh Ipemawar dalam meningkatkan mutu pendidikan ini sendiri Pak? Itu. Baik sekali Pak Dinal. Sebenarnya Ipemawar ini banyak sekali programnya yang masih tertumpuk. Karena para donatur-donatur kami banyak yang kesana kesini. Sementara ini semua donatur-donatur kami yang di wilayah sudah yang pulang ke Aceh Barat, ada yang Jakarta udah pulang juga ke wilayah itu turut ini membangun wilayah raya, baik dalam pendidikan maupun dalam pembangunan-pembangunan yang lain. Sementara ini Pak Adinal, kami mahasiswa wilayah raya ini sangat memperhatikan tentang generasi penerus. Tentang generasi penerus yang pertama, banyak sekali setelah deteksi ataupun pemetaan kami mahasiswa yang di kelas 1 ensen, kelas 2 ensen itu belum bisa salah satu konsep dasar yang ada pada diri selaku orang muslim lah. Antara masih menyimpang gitu yang sebenarnya ya. Masih menyimpang. Itu sedikit pada Dewan Guru ya. Itu maaf ya. Sebenarnya ini bisa diperluaskan di wilayah raya. Adapun pada umumnya di Aceh Barat ini ya. Pada Dewan Guru harus mendinamiskan atau melancarkan siswa anak didik ini dengan konsep dasar. Antara lain adalah kalau orang muslim kan konsep dasarnya yang pertama akan rukun 5. Ada sebagian siswa di daerah kita wilayah ataupun daerah Aceh Barat ini belum bisa apa-apa tentang rukun salat itu Pak. Belum bisa apa-apa. Itu salah siapa? Adapun salah guru, salah orang tuanya, adapun salah masyarakat khusus. Sebenarnya kalau kita koreksi itu hanya 2 orang yang salah. Yang pertama adalah orang tuanya, yang kedua gurunya loh. Sebenarnya guru itu harus memperdalamkan tentang konsep dasar seperti dari doa wudu hingga sampai kepada rukun-rukun salat lah. Itu dialokasikan pada ataupun dimasukkan kepada pelajaran mulok gitu Pak. Dan mungkin sejauh perjalanan daripada Ipemawar sendiri dalam menyukseskan pendidikan yang ada di wilayah raya seperti itu ya Pak Mustafa. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita juga membaca SMS dari pendengar yang sudah masuk. Dan kita ingatkan lagi pendengar semua yang ingin bergabung langsung aja di nomor terbaru kita di 0852 77 43 7276 di 0852 77 43 7276 di 0852 77 43 7276. Saya lagi di 0852 77 43 7276 dan Anda juga bisa telepon langsung di 0655 755 1222 di 0655 755 1222. Dan tentunya kita akan dengarkan dulu yang satu. Pendengar setia 101,3 Dalk FM. Rasa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat tepatlah kalau kita laksanakan secara baik mungkin. Karena juga mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan itu secara baik akan berdampakkan hal yang positif ke depan. Salah satunya kita mensyukuri apa yang telah ada di dunia pendidikan ini dan tentunya harus dikembangkan dan tidak perlu harus disembunyi-sembunyikan dan tentunya perlu ada transfer
transparansi antara pemerintah kepada masyarakat dan juga peran serta Dewan Guru serta juga orang tua murid, seluruh lingkungan komponen masyarakat hendaknya terus berbaur dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat, wujud mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Seperti lagu yang saya persembahkan buat Anda, lagu syukur ini membuat Anda lebih terketuk hati Anda untuk memikirkan bagaimana masa depan daripada putra-putri Anda nantinya. Oke. Oke, dan langsung aja Pak Fauzi dan juga Pak Amin serta Pak Mustafar R, kita sebenarnya sudah ada SMS yang masuk walaupun ini agak sedikit terkendala dengan masalah SMS tadi, tapi yang tadi agak cancel dengan SMS yang masuk. Ini 2 SMS yang sudah masuk. Kita coba baca sebenarnya dari 528 gitu ya. Pak narasumber, apakah guru-guru saat ini selain pada guru-guru yang dulu itu apakah guru-guru itu sudah pantas semua jadi guru gitu ya? Atau pendidik atau hanya pantas jadi pegawainya anak murid gitu ya? Nah, ini Pak SMS pertama ya. Jadi juga siapa aja boleh menjawab oleh Bapak sekalian. Dan kali berikut dari 2046, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon maaf ini sepertinya ada yang kesalahan teknis ya. Oke, dari 2046, saya mau tanya pada Bapak Kepala Sekolah, pada Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini ada 2 kepala sekolah ya Pak, ada Pak Muhammad Fauzi dan juga Pak Ibnu Amin. Pada Bapak Kepala Sekolah katanya, bagaimana setelah ikut meeting GSF sekian katanya. Oke, jadi pertanyaan pertama buat Pak Fauzi dulu, silakan memberikan komentarnya Pak Fauzi, bagaimana sebenarnya yang pantas semua yang jadi guru ini, yang sebenarnya yang pantas jadi guru itu yang bagaimana sebenarnya gitu ya. Oke, mungkin pendapat dari Pak Fauzi bagaimana nih Pak Fauzi? Iya, terima kasih. Di sini kami sampaikan bahwa memang guru itu merupakan sebuah jabatan yang profesional. Jadi barangkali jabatan profesional itu tidak semua disandang barangkali walaupun dia guru. Sebab permasalahannya ada beberapa hal yang menyangkut dengan kondisi guru pada saat ini. Yang pertama, adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan. Jadi tidak semua guru itu barangkali sama pengetahuannya. Jadi antara satu guru dan guru yang lain barangkali ada perbedaan dengan kemampuan pengetahuannya. Kemudian yang kedua, seperti yang dipertanyakan lagi, apakah semua guru dapat jadi guru semua? Begitu kira-kiranya. Ini masalahnya belum ada alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru itu. Itu salah satu barangkali. Kemudian yang berikutnya, kondisi guru sekarang ini, yang ketiganya pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan. Kemudian yang terakhir barangkali salah satu penyebab kondisi guru pada saat ini adalah kesejahteraan guru yang belum memadai. Di antara kondisi guru itu barangkali memang diakui bahwa apa yang saya katakan di poin pertama tadi, adanya keberagaman kemampuan guru. Jadi barangkali dengan kehadiran GSF untuk membangkitkan semangat, kita lihat di mana-mana spanduknya dia tulis mutu pendidikan di Aceh Barat luar biasa, tinggal di belakang. Itu merupakan pihak kami guru juga salah satu sugesti untuk membangkitkan sebuah semangat bekerja, sehingga apa yang disampaikan di spanduk itu mudah-mudahan terjawab dengan kami bekerja keras. Salah satunya adalah dengan cara seperti kami sampaikan tadi, yaitu dengan cara pemberdayaan guru itu melalui gugus. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Oke Pak Fauzi, kita kembali sama Pak Amin. Pak Amin, bagaimana ini pendapat Pak Amin sejauh ini, dan mungkin bisa dikaitkan mungkin dengan keadaan daerah terpencil juga bisa disambung kembali. Atau kita lihat ini ada sinkronisasi antara pantas nggak semua itu jadi guru, tapi seandainya kebanyakan siswa nanti calon guru tinggal di daerah terpencil itu bakal tertinggal, sehingga potensinya juga tidak bagus ke depan. Ini juga bisa dikaitkan di antara pantas gak semua orang jadi guru seandainya kalau kita dikaitkan dengan kondisi di sekolah Bapak yang saat ini terpencil, ke depan melahirkan nggak murid-murid untuk bisa jadi guru kembali gitu ya. Terima kasih Bapak Adinal. Tadi soal pantasnya semua orang jadi guru itu jawabnya pada diri kita masing-masing. Nah misalnya di sekolah saya, guru pegawai negeri kurang,
kalau kita tidak merekrut tenaga dari masyarakat untuk jadi guru, jadi siapa juga yang menjadi guru? Iya. Sedangkan guru sendiri yang bertugas di sana ada yang namanya tugas di daerah terpencil, tapi mengajarnya ada yang di Kuala Be, ada yang di Lu Penyaring. Jadi sebagai pengganti tenaga guru yang sudah pindah dari itu, maka saya ambil inisiatif orang-orang masyarakat yang agak bisa lumayan pendidikannya untuk dibantukan sebagai guru yang mengajar di sana. Jadi berhubung kami daerah terpencil, jadi bagaimana untuk salah satu mengambil inisiatif mengajar itu tidak sanggup oleh guru pegawai negeri cuma 3, sedangkan kelasnya ada 6. Kami di sana mengajarnya kelas rangkap. Iya. Tadi untuk saudara ketahui kelas rangkap itu yang namanya 2 kelas 1 orang guru mengajar. Iya. Di sini tulis bahasa Indonesia, di kelas misalnya 6, di kelas 5 mengajar matematik. Jadi dalam jam yang sama kami sebagai guru itu kontrol 2 kelas. Iya. Jadi makanya yang seperti pertanyaan tadi, pantaskah semua orang menjadi guru? Itu mau tidak mau dipantaskan sajalah. Iya. Nah, jadi ketimbang kosong, Iya. kami ambil inisiatif memperbantukan tenaga pengajar itu kepada masyarakat. Oke. Nah, jadi soalnya kami daerah terpencil, ini saya perkuatkan sedikit masalah daerah terpencil. Jadi pada tahun 2002 dulu ada SK Gubernur yang menetapkan daerah-daerah terpencil, SD terpencil di wilayah itu ada 6. SD Seradu pokok utama, yang kedua SD apa namanya itu Jawi, yang ketiga SD Kebucapang, yang keempat SD ke Lembah, yang kelima SD Pak Paudi ini SD Bang 2, Iya. yang keenam ada SD bukan Pir, namanya Jawi. SD Alum Ganda. Jadi dengan hilangnya SK Gubernur, dengan terbitnya SK Bupati pada tahun 2007 ini, 2006, yang Pak Bupati sekarang ini apa namanya, Pak Teguh Alam Syahbanta. Ya, Teguh Alam Syahbanta. Spanish. Almarhum. Pak Teguh Alam Syahbanta sudah mengeluarkan SK terbaru, yang nomor pertama SD Negeri Serade, yang kedua Kebucapang, yang ketiga namanya SD Pasiara Wela Tunong, yang keempat SD Jawi. Di Wela Jawi, yang di Wela Timur 3. Jadi SD Bapak Paudi ini yang belang luah nih, yang dulu SK terpencil, sekarang dengan keluarnya SK Pak Paudi ini sudah lenyap. Iya. Tadi untuk Pak Paudi mohon maaf, kami masih di daerah terpencil. Iya. Jadi kedaerahan terpencil ini daerah Serade, Wela Timur itu Pasiara dan Kebucapang serta Jawi itu benar-benar terpencil. Sulit didatangi dengan kendaraan roda 2. Iya. Roda 2. Jadi Bapak Bupati pun sudah pernah juga ke sana, sudah melihat macam mana pengelolaan pendidikan di daerah daerah terpencil, sudah dapat melihat sendiri. Dan untuk Pak Budi saya kira untuk tahun ke depan supaya diprioritaskan kembali sebagai daerah terpencil. Oke. Dan juga Pak Amin ya. Oke Pak Amin, dengan penjelasannya ini ada sebuah hal lagi yang perlu dijawab oleh Pak Fauzi dari pertanyaan SMS. Katanya pada Bapak Kepala semua, bagaimana setelah ikut meeting GSF sekian? Apakah ada perubahan? Apakah ada nilai-nilai positif dari kegiatan meeting atau juga seminar pelatihan ya kalau nggak salah buat kepala sekolah ya gitu. Jadi ini SMS dari pendengar, katanya apa dampak positifnya dalam hal ini? Ya terima kasih. Apa yang disampaikan ini tindak lanjut daripada pasca penataran yang dilaksanakan, meeting yang dilaksanakan oleh GFF, apakah di Wela atau di mana saja. Ini nampaknya juga luar biasa dengan adanya kebangkitan kembali pertemuan antara kepala sekolah sesama kepala sekolah, sehingga program kerja ke depan dapat menyatu dengan visi yang sama, dengan tujuan yang sama. Salah satunya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat ini. Kemudian untuk diterapkan ini juga kita sebagai guru, apakah dia kepala sekolah atau sebagai guru, itu harus ada punya kiat kita itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Yang pertama, kita harus ikhlas, bahwa ke depan tanpa adanya ikhlas barangkali apa yang kita laksanakan itu tidak berhasil. Kemudian yang kedua, hasil daripada meeting itu kita harus setiap kepala sekolah itu ada punya transparansi, apakah itu menyangkut keuangan atau apa saja yang menyangkut dengan sekolah. Kemudian
Yang berikutnya kita harus saling menghargai sesama guru. Jadi itu salah satu faktor kemajuan di bidang pendidikan di mana saja. Kemudian yang berikutnya kita bertanggung jawab. Semua apa yang kita lakukan selaku kepala sekolah kita harus bertanggung jawab kepada yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada pemerintah, kepada masyarakat yang harus kita jawab. Yang harus kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Salah satu sifatnya adalah yang pertama ikhlas, yang kedua transparansi. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Dan juga ini sama Pak Amin, bagaimana ini komentar Pak Amin setelah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan GSF? Bagaimana nilai-nilai positif yang bisa diambil dari seminar dan meeting tersebut, Pak? Terima kasih. Jadi setelah mengikutinya meeting yang dilaksanakan oleh GSF itu baik yang di Wela ataupun di kecamatan-kecamatan lain dalam Kabupaten Aceh Barat, itu cukup membangkitkan semangat guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik di bidang KTSP dan membuat misi dan visi sekolah serta teknik melaksanakan sistem mengajar yang cukup terkendali. Oke. Dan mungkin hal tersebut Pak ya. Dan ini mungkin ada sebuah pertanyaan sama Pak Amin ya. Ini Pak Amin termasuk orang yang paling lama sudah jadi guru gitu. Kira sudah berapa puluh tahun Pak jadi guru Pak? Lebih kurang 20 tahun Pak. 20 tahun. Oke. Dan mungkin selama Bapak dulu sekolah itu sudah ada buku nggak Pak? Zamannya Bapak sekolah itu sudah pakai buku atau masih pakai batu atau masih pakai apa ini gitu? Waktu zamannya saya sekolah dulu lebih kurang tahun 70-an. Iya. Jadi nulisnya ada sebagian yang di atas saya pakai batu. Iya. Yang sebagian lagi sudah ada buku apa namanya itu, buku Ini Budi. Jadi dalam teknik pengajarannya dulu hafalan. Kami yang dulu tidak ada buku hafalan itu bisa saja saya bisa jadi guru yang hafalan. Apalagi anak-anak sekarang buku sudah bertumpuk di pustaka, tinggal masuk ruangan baca, anak-anak ada yang malas. Tapi malasnya itu bukan salah guru. Malasnya kesalahan kita semua, baik dari rumah tangga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Di sana sini ada TV sekarang. Waktu zamannya saya sekolah dulu, apalagi TV, radio pun tidak ada. Sekarang HP sudah ada, internet bahkan komputer. Dulu komputer kami apa komputer? Baru tahun 80-an kami mengerti namanya komputer. Kalau dulu tidak ada Pak. Tulisan aja masih di batu. Dan ini sebuah apa namanya perbedaan yang terjadi di antara tahun 70-an 60-an gitu ya. Dan sampai sekarang jadi 2007 gitu. Nah, kenapa kalau kita lihat sekarang itu lebih pintar orang-orang zaman gitu ya sama anak-anak sekarang. Itu perbedaan di mana kira-kira Pak? Kalau kita lihat sekarang anak-anak sudah canggih gitu ya, sudah mengenal internet, komputer dan sebagainya, tapi belum bisa menguasai yang mana pendidikan yang sebenarnya harus didapati, sehingga kita lihat sekarang banyak siswa-siswi kita dari Aceh Barat yang tidak lulus. Ini permasalahan. Tapi kalau orang zaman dulu mereka tanpa juga menggunakan fasilitas yang memadai, tapi bisa tampil, bisa terwujud orang-orang yang punya potensi. Saat ini fasilitas lengkap, sarana mendukung, tapi juga tidak terwujud seorang siswa yang berpotensi. Ini perbedaannya di mana kira Pak Amin? Terima kasih Saudara Aldi. Jadi menurut saya perbedaan ini sama saja dulu dengan sekarang. Cuma perbedaannya sekarang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah berbau kenasionalan. Seharusnya kita di Aceh Barat ini ataupun daerah Nanggro Aceh Darussalam mengajar dalam suatu sistem itu sistem keacehan, jangan kenasionalan. Jadi pada kurikulum itu banyak buku-buku yang dikarang oleh orang Medan kita ajarkan di Aceh Barat, khususnya di Wela. Di Medan ada misalnya pelabuhan Tanjung Tanjung Balai. Di Aceh Barat pelabuhan yang ada Ujung Karang. Jadi yang kita persoalkan Plaza Medan. Jadi seharusnya orang-orang Aceh, khususnya Aceh Barat itu supaya bapak-bapak guru yang sudah senioritas yang sudah lama supaya mengarangkan buku pendidikan yang cocok, yang berbau ke Aceh Baratan ataupun keacehan. Yang sekarang kami mengajarkan di sekolah-sekolah itu Candi Borobudur. Candi Borobudur itu pelajarannya IPS lebih kurang. Jadi Candi Borobudur itu letaknya di Jawa Timur. Kenapa tidak ada di karang buku yang IPS itu ilmu pengetahuan sosial? Di Mugo ada namanya kuburan Teku Umar. Kenapa tidak itu yang dipersoalkan? Kenapa di Borobudur sana? Jadi untuk ke depan pemerintah yang pemerintah terkait yang bidang pendidikan supaya dapat merevisi buku-buku yang keluaran nasional itu. Sistem bisa sistem nasional, pengajarannya jangan
kita ajarkan penyampaiannya ya, gitu ya, Pak, penyampaiannya sesuaikan dengan daerah kita gitu. ya. Misalnya di Aceh ada Gunung Leuser, kenapa tidak dipertanyakan aja Gunung Leuser? Kenapa ditanya Gunung Krakatau? Iya. Di daerah Aceh tidak ada Gunung Krakatau. Tapi boleh ada, tapi itu sebagai selingan gitu Ya, ya. sebagai selingan. Jadi terfokus untuk yang ada di Aceh gitu Iya, ya. iya. Oke, dan kalau kita lihat Pak, kalau saya melihat ini Budi itu terkenal dengan orang Jawa ya Pak. Iya, iya, iya. Kenapa enggak ini Aceh gitu ya? Ya, seperti Bapak tutor GSF dulu yang mengajar kami di Wela. Pelajaran dulu yang berbau nasional ini kerbau. Ini kerbau Pak Madi. Kerbau Pak Madi ada 3 ekor. Kerbau itu gemuk dan besar. Akhirnya anak-anak itu jadi kerbau semua. Kenapa enggak ini namanya tupai? Tupai loncat dari batang kelapa ke batang rambut. Ke batang rambutan. Setelah itu lompat lagi ke batang rembia misalnya. Kenapa enggak diajarkan itu saja? Ini kerbau Pak Madi. Sehingga anak-anak jadi kerbau semua. Ikuti kerbau. Macam mana sekarang? Kalau kami dulu waktu sekolah, yang bacanya buku hafalan itu, tapi otak-otaknya cerdas. Sekarang yang sudah ada sistem globalisasi, komputer, internetan, anak-anak sudah asik aja nonton televisi. Enggak tahu, orang tuanya pun tidak suruh anak-anak lagi nonton televisi. Tidak, nak, ini jam berapa? Sudah bisa tidur ataupun mengulang. Enggak ada. Saya lihat di rumah saya pun begitu juga. Nah, jadi kemana saja kita pergi, anak-anak sekarang bukan tidak pintar. Yang mengatakan anak Aceh Barat ataupun anak Aceh yang tidak pintar, itu bukan orang yang berpendidikan. Itu salah sebenarnya. Salah. Anak Aceh Barat ini cukup pintar-pintar. Contoh saya anak Seradil. Ini saudara apa ini yang Bapak Mustafa ini murid saya dulu. Di Kelembah. Jadi pada tahun 80-an dulu dia kelas 3 di Kelembah. Saya yang mengajarkan, yang mengasuh, bahkan dia pernah menempelin, bahkan memukuli. Sampai sekarang jadi guru dan bisa berdiri di depan kelas. Dan bisa duduk bersama seperti ini. Tapi sekarang tidak boleh lagi kekerasan ya Pak ya? Tidak ada sistem kekerasan. Dulu kami bisa juga dari telinga. Bisa. Sekarang tidak boleh kekerasan ya Pak ya? Itu sudah ada perlindungan anak ini Pak, tidak perlu kekerasan lagi. Itu sebuah perbedaan ya pendengar semuanya, bahwasanya apa yang telah terjadi tahun 60, 70, 80 yang lalu, itu juga ada sebuah dampak hal yang negatif yang terjadi dan juga hal positif yang terjadi. Dan itu hal-hal yang mungkin selama ini pendengar belum tahu bagaimana proses pendidikan yang dulunya dengan sekarang itu mungkin sedikit banyak tadi sudah dikupas oleh Pak Amin tadi sesuai dengan pengalaman beliau ya. Oke pendengar, dan sepertinya kita harus tuntaskan kebersamaan kita di sore hari ini di akhir perjumpaan kita bersama ketiga narasumber kita. Yang awalnya bersama Pak Ahmad Poji, Kepala Sekolah SDN Blangluar, dan juga Pak Ibnu Amin, Kepala SDN Seradil, dan juga Pak Mustafa R dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Walai Raya. Silakan Pak Fauzi menyampaikan pesan-pesannya buat pendengar semua juga masyarakat. Apa yang perlu disampaikan sehingga mutu pendidikan di Aceh Barat ke depan itu bakal lebih baik lagi nanti ya. Silakan Pak Fauzi. Ya, terima kasih. Di akhir acara ini juga kami ingin menyampaikan pesan dan kesan kepada pemirsa sekalian dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Kami himbau kepada kita semua mengenai mutu pendidikan itu tidak semudah apa yang kita balik tangan, tapi sama-sama kita kuatkan dengan pekerjaan, kemudian ditempa dengan kesejahteraan, apa yang disebut dengan kesejahteraan guru, karena tanpa ada itu barangkali kurang ataupun respon dari pihak penyelenggara pendidikan itu tidak terlaksana sebagaimana yang kita harapkan, karena tanpa ada itu barangkali itulah tadi yang saya katakan. Kemudian kami harapkan ke depan terutama kepada GSF, mari sama-sama kita membangun pendidikan di Aceh Barat. Kemudian mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi bahwa spanduk di Aceh Barat yang mengatakan mutu pendidikan di Aceh Barat itu terbelakang dengan daerah lain. Kemudian di samping juga kami mohon kepada GSF supaya ke depan itu tidak lagi kami lihat bahwa spanduk itu menyangkut dengan profesi guru. Ke depan tolong kepada adik-adik atau penyelenggara GSM supaya tolong suarakan kesejahteraan guru di mana sekarang. Nah, itu demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dapat mudah-mudahan ditulis di spanduk ya. Kesejahteraan guru tolong ditingkatkan untuk pendidikan ke depan bakal maju gitu ya. Oke, terbuntur ruang nih pendengar ya. Oke, dan juga ini perlu disampaikan juga oleh Pak Ibnu Amin. Untuk pesan-pesannya buat masyarakat, mungkin pesan apa yang mau disampaikan, silakan Pak Amin.
Terima kasih. Jadi pesan yang perlu saya sampaikan cuma sama saja dengan Pak Podi. Cuma perlu saya tekankan masalah kesejahteraan guru. Iya. Jadi akhir-akhir ini kesejahteraan guru tidak cukup dengan 150.000 TC itu dalam 1 bulan. Iya. Kami guru itu habis pulang sekolah sampai malam nulis KTSP, membuat soal, membuat ini, membuat itu. Besok lagi ngajar. Jadi tidak ada kerja apa-apa. Iya. Pulang dari sekolah malam tulis. Pulang dari sekolah malam tulis. Tiap hari, tiap malam begitu aja kerjanya. Jadi kenapa ya? Tunjangan pendidikan guru yang untuk berdiri di depan kelas itu hanya 150.000 1 bulan. Iya. Itu pembayarannya pun tidak begitu bulan. Iya. Bulan 5 bukan bulan 5 dibayar sampai ke bulan Agustus ya, berselang-selang. Dimohon kepada pemerintah ke depan, saya mohon kepada Pemda Kabupaten Aceh Barat untuk menambah tunjangan guru yang berdiri di depan kelas. Oke. Ini berbeda sekali dengan tunjangan anggota dewan. Anggota dewan ini 1 bulan 15 juta. Oke. Yang duduk dan datang pergi ke kantor itu tidur-tidur dan membahas yang sudah dikerjakan oleh orang-orang pandai. Iya. Kami guru mengajar dari jam 8.30 sampai ke jam 14.30, pulang malam itu nulis lagi. Tunjangan berdiri di depan kelas cukup dengan 150.000. Oke. Itu tidak adil namanya. Oke, pesan dari Bapak itu khusus buat pemerintah ya. Pak, Pemerintah ya? Kabupaten. Khusus juga anggota DPR. Mudah-mudahan bisa jangan terlalu larut dalam ketidurannya, tapi harus bangkit untuk memperhatikan tunjangan guru ya, Pak ya. Sedikit lagi Pak. Ya, apa itu, Pak? Sedikit lagi kepada saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat itu, jangan selalu meminta tunjangan. Dalam undang-undang pemerintah sudah mensosialisasikan kesejahteraan untuk umat, Iya. untuk masyarakat. Iya. Jadi kesejahteraan itu bukan ada ke guru-guru. Iya. Tidak ada ke rakyat, yang ada itu mana ke anggota dewan, baik di Banda Aceh. Tunjangannya, rapelanya sampai 100 juta sewa rumah. Masya Allah lah ke DPR. Iya. Jadi kami ini yang mengajar di daerah pencil. Ada yang istilahnya mati di jalan Karang Perahu. Ada yang ditembak waktu dulu. Habis minyak. Habis apa ya? minyak. Aduh. Uang cuma 150.000. Orang DPR itu apa ya? 15 juta gaji per bulan, sewa rumah lagi, Iya. uang kontrakan lagi, Mobil itu tidak adil. mewah. Mobil Iya. mewah. Jadi mohon kepada pemerintah ke depan untuk mensosialisasikan undang-undang guru itu. Oke. Jangan ada undang-undang itu tinggal di undang-undang. Iya. Dan PP itu tentang guru supaya segera diturunkan. Oke. Sosialisasikan kepada masyarakat undang-undang guru dan dosen. Itu ada, saya baca di situ ada tunjangan 1.500.000. Iya. Ini tunjangan itu jangan tulis-tulis di koran aja, belum ada realisasinya. Jadi mohon kepada pemerintah ke depan untuk memperhatikan guru-guru, terutama guru-guru di daerah terpencil. Oke, Pak. Oke, kita khusus memang harus dibahas masalah uang ini, Pak. Uang semuanya bisa menentukan ke depan lancar atau tidak ya. Iya, dan pesan-pesan terakhir bersama Pak Mustafa R, Pak Mustafa R ya. Ya, pesan apa yang disampaikan silakan Pak secara efektif, jelas, singkat dan padat. Silakan Pak. Ya. Ya, baik sekali Pak Arda, pada sore ini mungkin kita ini sebagai pembicaraan yang terakhir ya, Iya. dari kami Pemawar. Sedikit kritikan kepada pemerintah. Iya. Pemerintah menyangkutnya tadi dengan pantasnya jadi guru lah. Ya, pemerintah dalam sistemnya membangun sebenarnya yang untuk dijadikan guru, untuk menjadikan salah satu tenaga administ di pemerintahan itu harus dengan penerimaan formasi tahunan CPNS. Itu berdasarkan itu nilai-nilainya yang tertinggi, yang real lah kira-kira Iya. nanti yang ke depan. Iya. Kapan-kapan itu kan misalnya tahun 2010 ataupun 1025 misalnya ya, kalau nggak ada kiamat. Yang lagi itu sebenarnya kepada guru yang pantas jadi guru itu sebenarnya kalau jadi guru sekurang-kurangnya dia ilmu dasarnya udah ada. Pemerintah langsung sebenarnya memberi arahan-arahan ataupun penyuluhan ataupun penataran kepada guru agar guru itu lebih meluaskan wawasannya dalam proses PBM-nya itu, Pak. Oke. Yang satu lagi menyangkut dengan masalah tadi yang Bapak Amin ungkapkan itu masalah TC. Iya. Saya selaku mahasiswa di Aceh Barat ini pada umumnya ya mengkritisi tentang TC itu yang bahwasanya khususnya yang ada pada depan pada dinas PK Pemda itu aja. Sementara untuk depak sama sekali saya dengar nggak ada loh. Kenapa itu masih dipertanyakan oleh publik juga?
Sedangkan orang tenaga-tenaga dari instansi Depak ataupun tenaga-tenaga guru yang dari Depak itu menjadi kecil hati informasinya. Kami mahasiswa kan loyalitas itu kan sudah wajar-wajar saja kan dalam kritisinya. Karena mahasiswa itu jangan berpolitik, tapi boleh berpolitik dalam sifatnya etis dan praktis, balas budi dan membangun sifatnya kan. Langsung kenapa orang Depak itu nggak ada kena DC? Itulah yang pertanyaan saya singkat Pak Adina pada sore ini. Terima kasih Pak Adina. Di mana yang menjadi kejanggalan ini ya saya minta maaf. Diperbaiki dan terima kasih Pak Mustafa R. Karena berhubung waktu pendengar kita harus berpisah dan kita ketemu lagi minggu depan. Tetap 2 jam bersama GSF yang terus bisa membahas masalah pendidikan, mutu pendidikan di Aceh Barat. Bagaimana perkembangan yang dilakukan ke depan itu semuanya tergantung pada seluruh komponen masyarakat, baik itu pemerintah dan juga masyarakat, orang tua dan siapa saja yang berhak dalam menentukan bagaimana mutu pendidikan di Aceh Barat ke depan ini akan berjalan dan tidak berjalan di tempat seperti itu. Terima kasih Pak Fauzi atas kesempatannya. Lain kali kita akan berbincang lagi dan juga terima kasih Pak Amin dengan menggebu dalam membahas tentang tunjangan guru ya. Ini juga harus diperhatikan pemerintah. Tunjangan guru ini sangat diperlukan sekali, tanpa tunjangan mereka tidak bisa berjalan ya Pak ya. Dan juga Pak Mus, terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar setia, usai sudah kebersamaan saya Arinal Dalka menemani Anda di program 2 jam bersama GSF dalam mengupas tentang pendidikan. Kita ketemu lagi minggu depan dan dari lantai 2 Teguh Duding nomor 15 yang bertugas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dalka FM.